Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ini Kiai? Alhamdulillah, mudah-mudahan terus sehat. Ini Kiai dari Ahmad Joko Pinorbu, SMA Ibrahimi 1. Ini berulang kali menulis secara surat ke saya Kiai. Dan sepertinya maksa sekali. Jadi mohon Kiai menyempatkan untuk menjawab sebentar saja. Apa pertanyaannya? Saya sering mendengar Kiai Afif mengatakan hakim harus benar tapi boleh salah. Saya sekarang sedang SMA Kiai dan menyukai logika matematika. Ini seperti pernyataan yang tidak logis Kiai. Ini seperti mengatakan cewekmu harus cantik tapi boleh jelek. Padahal ya kalau harus cantik kan berarti tidak boleh jelek. Jadi apa yang dimaksud Pak Kiai dengan hakim harus benar tapi boleh salah? Hakim harus benar tapi boleh salah ya. Sebelum menjelaskan itu saya ingin menjelaskan tentang syarat utama orang jadi hakim. Syarat utama hakim itu hanya dua. Pertama adalah ma'rifatul haqqi, yang kedua adalah al-qada'u bil haqqi. Syarat yang pertama itu adalah mengetahui tentang apa yang benar. Yang kedua adalah memutuskan dengan apa yang ia ketahui. Ya kan? Jadi dengan bahasa lain, yang pertama adalah mengetahui tugas-tugas sebagai hakim. Yang kedua adalah memutuskan hukum sesuai dengan pengetahuan yang ia miliki. Ya kan? Berkaitan dengan pernyataan tadi, hakim itu harus benar, tapi boleh salah. Apa maksudnya? Orang itu sebelum menjadi hakim harus belajar tentang ilmu-ilmu hukum. Tentang hakim, menyangkut apa saja kan? Hakim. Kalau seseorang sudah memiliki kapasitas sebagai hakim, kemudian jadi hakim. Setelah menjadi hakim lalu dia melakukan daya dan upaya, melakukan nalar secara maksimal untuk memberikan keputusan yang benar, itu sudah berarti benar secara proses. Sudah benar secara proses. Kalau seseorang yang tidak memenuhi kapasitas untuk jadi hakim, kemudian tampil menjadi hakim, berarti sudah salah dalam proses. Kalau prosesnya sudah dijalani secara benar, kalau kemudian ternyata memberikan keputusan yang salah, itu tidak masalah. Kalau ternyata keputusannya salah. Ya, itu namanya secara proses sudah benar, tapi produknya salah. Oleh karena itu Nabi bersabda, "Idza jatahadal hakimu fa asaba falahu ajrani, wa idza jatahadza fa akhta'a falahu ajrun wahidun." Hakim itu kalau sudah melakukan ijtihad, melakukan daya upaya untuk memberikan keputusan yang benar dan putusannya benar-benar benar, itu mendapatkan pahala 2. Tetapi kalau hakim sudah melakukan upaya untuk mencari kebenaran tapi putusannya salah, tetap ia mendapatkan pahala tapi 1. Berarti kalau keputusan hakim benar tapi diperoleh secara kebetulan, iya, itu tak benar itu. Itu dosa ya. Gitu? Iya, sama dengan orang untuk melakukan sholat 5 waktu kan harus tahu arah kiblat kan. Tidak boleh ngawur sembarang menghadap kemana. Kalau orang itu menghadap ke arah tertentu dengan cara ngawur, itu sudah salah. Meskipun kebetulan memang benar-benar menghadap ke kiblat, sholatnya tidak sah meskipun betul menghadap ke kiblat. Kalau hanya kebetulan, itu istilahnya aktu atorik wa ashabul matruk. Jalannya keliru tapi ya, sasarannya benar. Itu sesat yang beruntung ya. Gitu. Sesat yang beruntung. Jadi kalau jadi hakim tidak boleh sesat yang beruntung, tidak boleh. Tapi harus jalannya benar. Walaupun akhirnya tersesat, itu tidak masalah. Ya. Persoalan ini bisa ditarik ke persoalan pemilu. Gimana itu? Baik pilpres, pilkada, maupun pemilu-pemilu yang lain. Setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih
Tidak boleh memilih calon dengan cara ngawur. Harus tahu siapa sesungguhnya yang harus dipilih. Itu kan proses yang benar kan? Betul. Mencari tahu siapa sesungguhnya yang berhak dipilih atau yang paling berhak dipilih dengan cara yang jujur dan adil. Kalau prosesnya sudah benar, ya ia memilih seseorang berdasarkan pertimbangan agama yang benar. Kalau kemudian orang yang dipilih ternyata korupsi, apakah pemilih itu salah? Dosa tidak, karena secara proses sudah benar. Meskipun produknya salah, karena ternyata korup. Ternyata korup. Tapi kalau dikembalikan ke penanya Kiai Ahmad Djoko Pinurbo, kayaknya kan belum punya hak pilih nih Kiai. Kan tadi analoginya kepada cewekmu harus cantik tapi boleh jelek. Nah, itu supaya takriban lil fahmi, apa yang bisa kita bicarakan Kiai soal ini? Kalau cantik dan jelek itu adalah amroni mutanaqidon, ya kan? Dua hal yang kontradiktif. Artinya tidak mungkin ada seseorang dalam waktu yang sama cantik tapi jelek. Berbeda dengan proses dan produk kan, tidak dalam waktu yang sama kan. Berarti bisa saja Djoko Pinurbo ini sudah benar dalam menyeleksi calon-calon tunangannya kelak, tapi hasilnya jelek. Itu masih dapat satu pahala. Itu ya ada kaitannya dengan pahala. Nah, kalau jalannya benar lalu dapat yang cantik kan dapat 2 pahala. Ya. Caranya benar. Itu dikaitkan dengan idealitas dan realitas, ya kan. Nah, gimana? Memang cita-citanya ingin mendapatkan istri yang cantik, bukan hanya cantik tapi kaya, akhlak yang baik juga. Ya kan, itu kan ideal. Ditunggu-tunggu cari yang ideal sampai bertahun-tahun tak dapat. Akhirnya mendapatkan istri yang kaya tapi jelek. Itu atau cantik tapi miskin. Itu namanya realita. Tapi yang jelas kalau disarankan ke Mas Djoko harus memang di dalam usaha itu harus cari yang ideal ya. Iya, perkara turun sedikit dari yang ideal menjadi yang standar kan tidak masalah. Asal tidak turun kepada yang gombal. Gitu Mas Djoko Pinurbo, semoga bermanfaat ya. Amin. Saya kira cukup ya. Cukup.